Hi everyone, welcome back to my channel Spiger 007. Benarkah menghilangnya kapal selam Titan Submersible disengaja oleh pembuatnya yaitu Stockton Rush? Kapal selam Titan yang hilang bersama 5 penumpang dicurigai tidak memenuhi standar keamanan. Bahkan sang CEO sendiri, Stockton Rush yang turut serta dalam penyelaman nahas ini pernah mengatakan dia melanggar beberapa aturan saat merancang Titan. CEO OceanGate, perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang mengoperasikan perjalanan ke reruntuhan Titan dengan kapal selam, mengatakan pada tahun 2021 lalu bahwa dia ingin dikenang sebagai inovator yang melanggar aturan demi terobosan yang berguna. "Saya ingin dikenang sebagai seorang inovator," kata Ross dalam sebuah wawancara kala itu, seperti dikutip CNN. MacArthur kala itu berkata, "Anda dikenang karena peraturan yang Anda langgar. Dan Anda tahu saya telah melanggar beberapa peraturan untuk membuat Titan ini," cetusnya. Anyway teman-teman, berikut kronologi hilangnya kapal selam turbangkai Titanic. Kapal selam Titan yang dioperasikan oleh OceanGate Expedition dilaporkan hilang setelah turun ke dasar laut pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023. Waktu itu pagi di Samudra Atlantik Utara. Kini para tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menemukan keberadaan kapal selam itu. Pasalnya, persediaan oksigen yang tersisa saat kapal selam itu menjelajahi bangkai Titanic adalah hanya 40 jam. Para pejabat pun tidak mengetahui apakah waktu itu cukup untuk menyelamatkan para penumpang di dalamnya atau tidak. Saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Apa yang akan saya katakan adalah kami akan melakukan segala daya kami untuk melakukan penyelamatan, kata Kapten Penjaga Pantai AS Jamie Frederick, dikutip dari CNN. Perjalanan ekspedisi OceanGate dimulai dengan perjalanan sejauh 400 mil laut dari St. John's, Newfoundland di lokasi bangkai kapal Titanic. Penyelaman kapal selam Titan memakan waktu sekitar 10 jam dari awal hingga selesai, termasuk 2,5 jam yang diperlukan untuk mencapai dasar. Di sana kapal selam mulai turun pada hari Minggu pagi sebelum kehilangan kontak dengan Polar Prince, kapal pemecah es yang diubah menjadi kapal induknya. Komunikasi terakhir antara kapal dan staf OceanGate di permukaan datang pada pukul kurang lebih 11.47. Kapal selam itu seharusnya akan muncul kembali pada pukul 18.10, tetapi tidak ada tanda-tanda itu. Mereka kemudian memberitahu pihak berwenang pada pukul 18.35. Kapal selam Titan berniat untuk menjelajah reruntuhan kapal pesiar legendaris Titanic pada Minggu tanggal 18 Juni 2023. Nahas, setelah 1 jam 45 menit berlayar, Titan justru hilang kontak sekitar 700 km setelah selatan St. John's, Newfoundland, lokasi kapal pendukungnya berada. Ada 5 orang awak yang berada dalam kapal selam tersebut. Seorang operator kapal sekaligus pendiri OceanGate yang memiliki Titan, seorang pengusaha dan petualang dari Inggris, sepasang ayah dan anak berasal dari Inggris dari keluarga terkemuka dari Pakistan, serta seorang ahli maritim berasal dari Prancis.
Guys, kalian harus tahu kabar terbaru. Kapal selam yang dikabarkan menghilang dari radar beberapa jam lalu itu mengeluarkan suara dentuman yang kayaknya menandakan kalau orang-orang di dalamnya, penumpangnya ini masih hidup guys. Asli guys, ini serem banget ceritanya. Kasusnya ini, aduh parah banget. Kalau kalian nggak tahu, kalian harus tahu. Gue bakal bahas secara lengkap di video 3 menit ini, nggak pakai part 2. Ayo lanjut. Buat yang nggak ngerti apa-apa, sini kita bahas pelan-pelan. Jadi ada sebuah perusahaan yang namanya itu Ocean Gate, di mana mereka itu punya 3 kapal selam yang luar biasa kerennya. Kapal pertama itu namanya Titan, bisa turun 4000 meter ke bawah laut. Terus kedua itu Cyclops One 500 meter, Antipodes 300-an meter. Nah, yang bikin heboh ini adalah kapal si Titan ini nih yang bisa turun sampai 4000 meter. Karena tiba-tiba dia menghilang dari radar ketika kira-kira beberapa hari lalu itu mencoba untuk menyelam ke laut. Ngapain dia ke bawah? Karena mereka mau ketemu sama kapal ini nih yang ada di kedalaman sekitar 3800 meter. Bisa dong pakai Titan tuh berarti kan. Nah, mereka itu turun bersama arkeolog, ahli biologi, biasanya untuk ngeliat nih ini kapal pembusukannya kayak gimana. Terus kayak makin lama dia makin separah apa kehancurannya. Nah, ada orang-orang yang demen untuk meneliti hal tersebut. Termasuk perusahaan ini, dimana dia bikin kapal yang untuk kayak tuh keliling-liling kelihat sini. Tapi yang masuk ke kapal ini maksimal 5 orang dan nggak semuanya harus yang ahli. Kalau kalian punya duit kaya raya, kalian bisa bayar mereka untuk ikutan masuk ke dalam kapal ini. 3 orang yang ternyata berani bayar sekitar 3,7 miliar buat ikutan di dalam kapal Titan. Ini salah satunya ini nih. Ini adalah pengusaha kaya raya keturunan Pakistan yang tinggal di Inggris. Namanya itu Shahzada, dengan anaknya di bawah nih 19 tahun, namanya Sulaiman. Satu lagi orang kayanya, bilioner asal Inggris juga nih, namanya Hamish Harding. Dia itu seneng banget kayak menjelajah nih orang kayanya. Dia demen ke luar angkasa, habis gitu dia pernah juga ke Kutub Selatan. Duanya lagi adalah CEO dari Ocean Gate-nya sendiri. Habis gitu bapak-bapak yang ini itu adalah mantan penyelam Angkatan Laut Prancis. Nah, akhirnya kapal Titan ini hari Minggu kemarin itu turun tuh ke air tuh 1 jam 45 menit kemudian hilang kontak guys. Dan oksigen yang ada di dalam kapal Titan ini itu akan habis 96 jam. Jadi perkiraan itu hari Kamis jam 10-an pagi itu oksigennya udah habis. Jadi bener-bener harus ditemuin secara cepet, kejar-kejaran waktu nih. Bantuan dari Kanada, Amerika, semuanya ikut bantuin sampai ngelemparin ini sonobuoy. Alat ini pokoknya nanti akan membantu untuk mendapatkan sinyal dari si kapal selam. Kabar baiknya beberapa jam lalu itu ada berita katanya terdengar suara dentuman yang muncul 30 menit sekali dan kemungkinan itu muncul dari manusia dan mudah-mudahan itu dari kapal ini Titan. Dan katanya pesawat Kanada itu menemukan objek panjang terus warna putih. Mudah-mudahan ini adalah yang lagi dicari-cari. Ya, dengan kisah yang baru-baru saja terjadi ini, kita akan kembali memetik hikmahnya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Asmaul Husna yang mengungkap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qawiyyu, artinya yang maha kuat. Dalam Al-Quran, nama Allah Al-Qawiyyu ini disebutkan sampai 11 kali. Ya, hendaklah kita sebagai manusia tidak pernah lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang maha kuat dan maha tahu semua hal yang gaib. Karena terutama manusia ketika dia memiliki kepandaian atau mengagumi ilmu sains, mereka seolah-olah lupa akan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hendaknya kembali kita ingat, kepandaian, kepintaran, dan akal manusia itu hanya terbatas. Tetapi Allah tidak memiliki batasan dari apa yang diciptakannya. Allahu a'lam bishawab.